dari dua sektor ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pertama adalah untuk pembangunan dulu, pemenuhan kebutuhan dasar. Apa saja yang bisa dibiayai dari dana desa untuk turunan dari pembangunan desa tadi. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Desa dapat dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting di desa. Pencegahan dan penurunan stunting di desa. Tetapi judul utamanya tadi, semua ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah perluasan akses layanan kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan, nabati dan hewani. Lalu keempat adalah untuk program-program terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Poin kedua adalah untuk pembangunan sarana prasarana desa. Maka dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pembangunan sarana prasarana pendataan desa, pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan-kawasan kumuh yang ada di desa, untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif. Listrik alternatif ini maksudnya adalah listrik yang belum, desa yang belum dialiri listrik, misalnya listrik PLN dan seterusnya. Maka sarana prasarana listrik alternatif seperti genset dan seterusnya, listrik ala desa dapat menggunakan dana desa. Pembangunan sarana prasarana transportasi, pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Ini untuk kaum difabel contohnya. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Poin berikutnya adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang kedua adalah dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes atau BUMDesma. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan desa wisata. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dana desa dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber daya alam desa. Kemudian berikutnya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, dana desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting yang ada di desa. Dana desa dapat pula digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian kita masuk ke ini sudah bagian yang kedua dari tadi, untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat, poin keduanya ini adalah dana desa dapat digunakan untuk penguatan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan pengawasan pembangunan yang ada di desa. Bisa dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan konsolidasi data SDGs, bisa untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan dan hewani, bisa untuk penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk pada poin berikutnya, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa untuk kegiatan ini tentunya dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes bersama. Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Untuk pengembangan seni budaya lokal, dana desa dapat dipakai atau dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. Kemudian berikutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam non-alam, maka dana desa dapat digunakan untuk penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam dan non-alam atau kejadian luar biasa. Tentu sekali lagi semua ini sesuai dengan kewenangan yang melekat di desa. Bapak Ibu sekalian, selain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tadi, ini ada hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terjadi di tahun 2023, 2022, 2021 ini. Ini hal yang baru yang mungkin lama ditunggu-tunggu oleh mereka yang sering bertanya, apakah dana desa dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor desa? Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak akomodir, tetapi dari banyaknya masukan dan evaluasi kami di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian mengambil kebijakan bahwa penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa ini juga dimungkinkan untuk hal ini. Bahwa penggunaan dana desa memang tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa atau tempat ibadah, kecuali mereka atau desa yang telah berstatus desa mandiri. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena desa mandiri tentu orientasinya lebih dominan kepada pelayanan, kepada warga yang membutuhkan apakah itu pelayanan administratif dan lain-lain di kantor, sehingga sangat berbeda dengan orientasi yang dilakukan, pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh desa-desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sehingga desa yang berstatus mandiri kami berikan kesempatan manakala dibutuhkan dapat menggunakan dana desanya untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa yang ketentuannya adalah pertama, maksimal dana yang digunakan adalah 10% dari total pagu anggaran. Jadi kalau dana desanya 1 miliar, maka maksimal 100 juta rupiah dari 1 miliar tersebut dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasi kantor. Dan yang kedua adalah harus diputuskan, harus disepakati dalam musyawarah desa disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa. Ini yang berbeda Bapak Ibu sekalian dibanding dengan sebelumnya. Jadi kita sudah memberikan ruang, tetapi ini dapat digunakan. Jadi kalau kantornya sudah bagus tidak usah digunakan.
Tapi kalau kantornya membutuhkan, silahkan. Kenapa hanya desa mandiri? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya adalah ini sekaligus motivasi bagi desa-desa yang belum mandiri untuk segera berlomba-lomba melakukan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan agar desanya juga bisa menjadi mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa itu? Tentu prosedurnya adalah harus melalui musyawarah desa RPJM desa, persiapan penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan rancangan prioritas penyusunan rancangan RKP desa, penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa, kemudian langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan APB desa, lalu ada review rancangan APB desa. Selanjutnya, untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola. Catatan-catatan penting yang harus diingat adalah bahwa program atau kegiatan yang didanai oleh dana desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh desa untuk apa? Untuk mewujudkan kemandirian desa. Kemudian swakelola ini dilakukan dengan mendayagunakan semua sumber kekuatan yang ada di desa. Sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, sumber daya manusia yang ada di desa. Begitupun halnya dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa ini dapat juga melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Berikutnya bahwa kegiatan pengembangan kapasitas warga desa yang didanai oleh dana desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa atau kerjasama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang jasa. Poin terakhir, bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu dalam Permendes ini kita juga sampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa ini diutamakan menggunakan pola padat karya tunai yang ada di desa. Pola padat karya tunai di desa ini difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. PKTD ini prinsipnya adalah inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, ada semangat swadaya, swakelola. Kemudian bagi pekerja PKTD ini diprioritaskan untuk penganggur yang ada di desa, mereka yang setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, PK, anggota keluarga miskin, atau anggota masyarakat marginal lainnya. Ketentuan yang diatur dalam Permendes ini, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari biaya atau kegiatan PKTD dan pembayaran upah kerja diberikan setiap harian. Upah kerja paling sedikit 50% dihitung dengan ketentuan